Ya, saudara-saudara yang bisa mendengar suara saya dengan jelas, boleh kasih tanda jempol. Oke. Sekali lagi ya, kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir di dalam ibadah pada siang hari ini, sehingga hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang sama-sama mendengar, sama-sama diberkati Tuhan. Kami mohonkan Roh Kudus memimpin kami. Berfirmanlah karena kami siap mendengar. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Hosea pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Hosea 6, ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ya seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ya, saudara-saudara, hari ini saya akan sharing dengan tema Intimacy with God. Ya, kita dipanggil untuk bergaul intim ya, saudara-saudara. Kenapa ini menjadi begitu sangat penting? Karena Alkitab berkata bahwa yang terpenting adalah apakah kita mengenal Tuhan, saudara-saudara. Karena patut diduga kita baru sampai mengerti dan mengetahui Tuhan, bukan mengenal Tuhan. Ini akan sangat penting buat kita, saudara-saudara semua yang mendengar, untuk kita memahami ini. Kenapa, saudara-saudara? Yang tadi saya katakan, bisa saja saudara-saudara kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita mengerti, kita tahu tentang Allah. Tapi sebenarnya kita tidak mengenal Dia. Itu sebabnya saudara-saudara tidak ada pengenalan yang benar tanpa kita bergaul intim. Pada endingnya saudara-saudara, saya ingin ingatkan kepada kita semua, nanti ya Tuhan bisa berkata kepada orang-orang yang beribadah kepada Dia, bahkan kepada orang-orang yang melayani, sama seperti kita, saudara-saudara. Dia bisa berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Kepada siapa, saudara-saudara? Dia berbicara. Secara ekstrim dia berbicara kepada orang-orang yang berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukan demi nama orang lain loh, saudara-saudara. Aku bernubuat demi namamu. Aku mengusir setan demi namamu, bukan demi nama siapa. Orang-orang ini usir setan dalam nama Yesus. Bernubuat kan ada dua hal ya, saudara-saudara. Yang pertama, ya yang sifatnya foretelling begitu. Membangun, ya, menasehati, mengajar, itu nubuatan. Lalu ada yang namanya foretelling, adalah menceritakan kejadian atau memberitahukan kejadian-kejadian yang akan terjadi nanti. Entah 2 bulan lagi, entah 1 bulan lagi, entah 2 hari lagi. Dan dia berkata, aku bernubuat demi namamu. Tapi kepada orang-orang ini, saudara-saudara, Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi berdasarkan ini, saudara-saudara, kita bisa saja masuk di dalam golongan orang-orang yang mengatakan, aku kebaktian loh Tuhan demi namamu. Aku memberi loh Tuhan demi namamu. Ya, aku melakukan segala sesuatu demi namamu. Ya, saudara-saudara. Nah, sama seperti itu. Kita bisa saja masuk di dalam golongan orang-orang yang tadi dikategorikan, aku lakukan demi namamu. Tapi Tuhan bisa berkata,
sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini kan sesuatu hal yang tragis. Kalau ini bisa terjadi kepada setiap kita yang kebaktian rajin ya saudara-saudara. Tapi tiba-tiba satu kali endingnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Nah akhirnya saudara-saudara, pertanyaannya, benar enggak saudara dan saya ini betul-betul mengenal Tuhan enggak? Atau kita hanya mengerti tentang Tuhan? Kita tahu teori tentang Tuhan. Kita tahu teologi apa yang diajarkan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan. Makanya saudara-saudara, tadi kita sudah baca di dalam Hosea pasal yang ke-6. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Supaya apa saudara-saudara? Supaya sekali kelak betul-betul kita menjadi orang-orang yang memang betul-betul dikenal Tuhan. Tadi kita sudah dibawa dalam satu pujian bahwa daku mendekat kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara. Inilah yang dikatakan di dalam Yakobus pasal 4. Kalau saudara baca Yakobus pasal 4, enggak usah dibuka, ayat 8, mendekatlah kepada Allah. Kita disuruh mendekat, kita disuruh untuk intim. Nah, hari ini saudara-saudara secara khusus kita akan merenungkan, mendengar satu renungan, kenapa saudara dan saya perlu mendekat, perlu keintiman. Tidak ada pengenalan yang benar, yang sejati, tanpa mendekat, saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, kita belum tentu mengenal Allah kalau ternyata kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak intim dengan Tuhan. Hari ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Apa yang Alkitab katakan tentang panggilan untuk mendekat dengan Tuhan, panggilan untuk intim dengan Tuhan. Yang pertama-tama saudara-saudara yang ingin saya sampaikan adalah kerinduan terdalam dari Allah itu bukan sekedar ritual. Saudara-saudara ingat betul. Kerinduan dari Allah itu bahkan bukan sekedar persembahan. Kerinduan yang terdalam dari diri Allah terhadap saudara dan saya adalah apa? Bergaul intim. Adalah mengenal Dia, saudara-saudara. Makanya sampai akhirnya setelah ribuan tahun ketika kita berjumpa dengan Allah, ada satu statement, aku tidak kenal kamu. Jadi artinya Tuhan merindu mendekat, Tuhan rindu bergaul. Coba kembali kita buka Hosea 6, tapi bukan ayat 3, ayat 6-nya sekarang. Tolong bantu operator. Hosea 6, ayat yang ke-6. Ya, saudara-saudara yang lihat di layar monitor boleh baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban. Kita lihat. Oh, jadi bisa enggak, Pak John Max, orang yang kebaktian itu ternyata tidak mengenal Allah? Bisa dong. Ya, kita cuma berkata, ya saya kenal Allah. Tapi yang sebenarnya betul enggak? Pengenalan yang benar, saudara-saudara, adalah ketika orang itu berjalan bersama, saling mengenal, saling menyapa, saling menyanjung, ya, saling bergaul karib. Kalau kita ya, pasti saudara punya fans. Saya enggak tahu fans saudara adalah seorang artis, seorang politikus, saya enggak tahu. Saudara fansnya siapa? Muldoko atau AHY? Saya enggak tahu. Atau seorang olahragawan? Kalau ditanya, Pak John Max ngefans sama siapa? Ya, saya banyak ngefans para olahragawan ya. Saya ngefans Roger Federer dan Rafael Nadal. Saya yang lain
ngefans mungkin Valentino Rossi. Saya bilang saya kenal dia. Tapi apakah betul mengenal dia? Enggak. Ternyata waktu jumpa sama Rossi juga dia enggak terkenal saya. Saya tunggu-tunggu dia untuk foto bersama juga belum tentu dapat. Saya sapai, Vale dari jauh. Dia cuma nengok, ya dia enggak tahu saya. Saudara-saudara, saya kenal enggak? Saya kenal. Dari mana? Ya saya tonton dia. Saya baca artikel tentang dia. Tapi apakah dia mengenal saya? Belum tentu. Jadi saudara-saudara, ingat nih, hal yang pertama yang perlu kita semua harus betul-betul renungkan. Yang pertama adalah ya mengenai panggilan keintiman. Jadi kerinduan terdalam dari Allah terhadap saudara, terhadap saya adalah apa? Mengenal Dia. Sebab saudara-saudara bisa jadi orang-orang yang beribadah belum tentu mengenal Dia. Saya bisa katakan ini saudara-saudara. Coba bukakan buat kita semua Ayub pasal 42 ayat yang ke-5 dan 6. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ya, saudara-saudara bisa lihat di layar monitor saudara. Alkitab berkata, ini perkataan Ayub ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Sekarang, artinya apa kalau dia ngomong sekarang? Sebelumnya berarti belum. Sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Next, ayat 6-nya. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya, saudara-saudara. Artinya apa, saudara-saudara? Ayub bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari statement-statement, bertobat dari pandangan bahwa dia berpikir bahwa dia telah mengenal Allah. Siapa Ayub? Saudara-saudara coba kita renungin dengan jujur. Pada zamannya, saudara-saudara, dia orang yang paling suci. Pada zamannya dia orang yang paling jujur. Pada zamannya dia orang yang paling bermoral. Pada zamannya dia orang yang paling saleh. Yang ngomong bukan istrinya. Kalau yang ngomong istrinya tentu faktor subjektivitas akan ada di situ. Yang ngomong juga bukan pembantunya, karena pembantunya juga dapat gaji dari Ayub. Ya, yang ngomong bukan anak-anaknya, yang ngomong Allah. Dan ekstrimnya Allah ngomong sama iblis lagi. Dia ngomong sama iblis, "Hai iblis, kau tahu hambaku Ayub? Orang yang sedemikian jujur, saleh, takut akan aku dan menjauhi kejahatan." Jadi kalau yang ngomong Allah, berarti Ayub benar-benar jujur. Ayub benar-benar saleh. Dia adalah orang yang rajin, taat, beribadah. Setiap kali ada acara, besoknya langsung potong korban, saudara-saudara. 12 ekor domba. Setiap kali ulang tahun anaknya. Ya, anaknya 10, belum dia sendiri, belum istrinya. Jadi dia taat, dia orang yang beragama. Tapi kalau saudara baca dalam kisah Ayub, di endingnya, jadi dari sekian lama, berpuluh-puluh tahun, endingnya, saudara-saudara, di pasal 42 kan, ini kan endingnya. Ayub berkata, hanya dari kata orang. Pengetahuannya, saudara-saudara. Dia merasa bahwa dia mengenal Tuhan. Menurut apa? Menurut apa yang dia ngerti, menurut apa yang dia tahu. Tapi ternyata seorang yang bernama Ayub, ternyata dia belum mengenal Tuhan. Baru pengalaman pribadinya dengan Allah, dia berjumpa secara pribadi, face to face. Dia berbicara langsung dengan Allah. Allah berbicara langsung kepada dia. Jadi ingat nih saudara-saudara, kerinduan terdalam dari Allah supaya saudara ini mendekat, supaya saudara intim sama Tuhan, supaya saudara kenal Tuhan. Ingat ini saudara-saudara, supaya saudara saya kenal Tuhan. Bahkan sejak di Taman Eden, saudara-saudara lihat ya, ketika Adam
jatuh ke dalam dosa, lihat ya. Maka Adam lari, lalu bersembunyi kan. Saya tanya sama saudara-saudara, kira-kira Tuhan tahu enggak Adam bersembunyi di mana? Ya jelas tahu lah. Tapi apa yang dilakukan Allah? Allah tanya, Adam, where are you? Apakah pertanyaan ini karena Allah tidak tahu Adam di mana? Bukan. Ini adalah ungkapan hati Allah. Dia tahu Adam menjauh. Hatinya Allah, dia rindu mendekat. Jadi saudara-saudara, Allah tidak pernah menjauh dari kita. Kitalah yang menjauh dari Tuhan. Allah rindu mendekat. Mari coba buka Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Saya akan baca buat saudara-saudara. Saudara boleh lihat juga di layar monitor. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Next, ayat 2. Maka, lihat, pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Sampai di situ. Saudara-saudara lihat ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang berbicara, lihat Allah mau berbicara kan kepada umatnya dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan nabi-nabi, imam-imam. Kalau dengan perantaraan nabi-nabi, artinya apa? Saudara-saudara. Artinya ada jarak. Karena umat tidak bisa secara langsung berjumpa dengan Tuhan. Umat tidak bisa bercakap-cakap secara langsung dengan Tuhan. Umat tidak bisa membawakan permohonannya secara langsung kepada Tuhan. Umat tidak bisa mendengar suara Tuhannya secara langsung, secara umum. Perlu nabi-nabi. Tapi kalau saudara baca ayat yang kedua tadi Ibrani, setelah pada zaman dahulu Allah berulang-ulang terus ribuan tahun berbicara lewat nabi, berjarak. Lalu ayat 2 dikatakan, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui perantaran anaknya. Apa artinya? Akhirnya Pak, dengan perantaran anaknya. Artinya apa? Artinya dengan kehadiran Yesus, Tuhan tuh mau kasih tahu, aku tuh mau mendekat kepadamu. Karena siapa? Karena Yesuslah representatif dari Allah sendiri. Kalau saudara baca di dalam Kolose, Yesus itu ya kepenuhan kealahan secara jasmani ada dalam diri Yesus. Allah yang jadi manusia, Allah yang mau mendekat. Kalau saudara perhatikan di dalam penyaliban Kristus, ketika Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, kan ada satu peristiwa yang aneh ya, yang dicatat juga. Apakah ini kebetulan dicatat atau ada maknanya menurut saudara? Tabir bait suci terbelah jadi dua. Saya nggak percaya bahwa ini tidak ada maknanya. Masuk di dalam cerita, di dalam penyaliban Kristus. Kalau bertahun-tahun, beribu-ribu tahun, saudara-saudara, orang nggak bisa masuk di dalam ruang maha kudus. Harus imam besar. Nggak sembarangan orang. Tiba-tiba ruang maha kudus itu robek, terbelah, dan terlihat semua ke dalam. Padahal tidak boleh. Artinya apa? Ya itu kan makna bahwa ini aku, kata Allah. Aku mau mendekat kepadamu. Ribuan tahun orang memiliki persepsi yang salah tentang Allah, tentang Bapa. Oh, saudara punya kemalangan ya. Ya mungkin perusahaan lagi kolaps atau sakit atau apapun lah. Apakah saudara punya kecurigaan atau ada orang yang kasih tahu kepada saudara, lu bertobat lo. Nih Allah marah, lu jarang kebaktian sih, Allah marah tuh. Lu begini sih, Allah marah. Apakah Bapak kita digambarkan seperti itu? Seperti nenek sihir yang pakai topi, yang ada
runcingnya di atas agak bengkok ke kanan sedikit, galak seperti itu, yang siap mentungin kita kalau kita mulai malas, mulai nakal. Allah kita seperti itu? No, saudara-saudara. Ini persepsi yang keliru tentang Allah. Makanya saudara-saudara, Yesus hadir. Untuk apa? Untuk menyatakan siapa Bapa. Sampai-sampai Yesus cerita tentang anak yang terhilang. Pernah dengar kan cerita anak yang terhilang? Satu kali saudara-saudara anak yang bungsu datang kepada bapaknya. Lalu minta warisan. Ini kan kurang ajar. Ini kan durhaka. Coba, saudara yang hadir nih ikut. Ada enggak anak saudara datang sama saudara lalu ngomong begini, besok gue minta warisan gue. Coba saya tanya sama saudara-saudara yang hadir di sini yang punya anak. Entah anak saudara masih SMA kah, kuliah kah, ya apalah anak saudara datang yang bilang, maaf Pak, besok siapin aku warisan yang jadi jatahku. Kan nggak ada kan? Ini cerita bahwa ini anak durhaka. Ya saudara-saudara. Lalu bapaknya, ya dia nggak mau ribut. Dia ukur. Oke, dia kasih. Dan Alkitab menceritakan bahwa ya dia foya-foya. Harta yang sebanyak apapun kalau foya-foya nggak kerja ya lama-lama habis. Terjadi kelaparan, anak ini ya butuh makan. Ditinggalkan teman-temannya. Lalu dia buat makan, dia jadi apa? Penjaga babi, saudara-saudara. Ya belum dikasih makan lah, belum bekerja. Belum dikasih upah. Terus di tengah kelaparannya dia ingat. Dia ingat apa? Dia ingat rumah bapaknya. Bapaknya kaya. Dan dia berkata begini, gue mati di sini. Gila. Bodoh banget, gue sadar. Udah dah, balik. Tapi waktu dia balik, dia tahu bahwa belum tentu dia diterima sebagai anak. Akhirnya dia berpikir, nggak apa-apa, nggak diterima jadi anak. Jadi budak nggak apa-apa dah. Jadi pembantu, yang penting gue bisa makan. Lalu dia balik, saudara-saudara. Ketika dia balik, Alkitab berkata, radius beberapa meter, mungkin 100 meter lah. Nggak dekat juga. Waktu anaknya datang ya saudara-saudara ke rumah bapaknya. Menurut saudara, anaknya jingkrak-jingkrak nggak ya? Sambil bersweet-sweet, home sweet home. Gitu. Enggak, pasti jalannya pelan, lihat-lihat. Ragu-ragu juga ada melanda. Dan ternyata saudara-saudara sementara dia lihat-lihat begitu, ternyata bapaknya juga ada di depan. Nah bapaknya itu mengetahui, walaupun itu jaraknya tidak dekat, bapaknya tahu, ini kayaknya anak gue nih. Apa yang dilakukan oleh bapaknya? Brengsek nih anak durhaka pulang lagi. Dia masuk bawa parang, biarin nih, gue gamparin nih. Kan enggak. Alkitab berkata, waktu dia lihat anaknya, itu bapaknya berdiri dan berlari menghampiri anaknya. Dia peluk, dia cium, saudara-saudara. Itu anak ngomong, Bapak, woi macam-macam. Bapaknya mungkin sudah. Dia panggil budak yang pembantu yang lain. Tolong, udah kamu mandi. Tolong siapin jubah yang terbaik. Ambilin cincin emas yang bermata virus seperti itu. Kenakan sama itu anak. Coba. Yang cerita siapa? Yang cerita Tuhan Yesus. Dia mau ngomong, dia mau tahu Bapa seperti apa. Makanya saudara-saudara ketika Filipus ngomong, Guru, tunjukkanlah Bapa kepadaku. Tuhan Yesus geleng-geleng sama Filipus. Filipus. Ya, di Alkitab saudara nggak ditulis geleng-geleng, di Alkitab saya ada Tuhan Yesus geleng-geleng. Tuhan Yesus ngomong begini, Filipus, telah sekian lama engkau berjalan dengan aku, lalu kau hari ini minta tunjukin Bapa kepadamu. Lalu Tuhan ngomong begini, kalau engkau lihat aku, engkau lihat Bapa. Jadi saudara-saudara lihat ya, kerinduan terdalam dari Allah adalah apa? Adalah mengenal saudara. Dia intim. Dia ingin berjalan bersama dengan saudara. Dia ingin bergaul dengan. Tuhan tidak butuh pengetahuan saudara. Tuhan ingin dia bergaul kari. Coba buka Mazmur 25 ayat yang ke-14.
Mazmur 25 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya, saudara-saudara, ada di layar monitor saudara. 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Lihat, Tuhan tuh mau bergaul karib. Sama seperti saya kenal Valentino, tapi sebenarnya tidak. Saya kenal Roger Federer. Berapa Grand Slam yang dia terima, saudara-saudara. Dan sekarang dia lagi apa, saudara-saudara? Dia nggak bisa, dia lagi cedera, dia nggak bisa ikut, saudara-saudara. Rafael Nadal, ya kalah kemarin di perempat final di Australia terbuka. Wah, saya tahu data-datanya. Siapa yang juara Australia terbuka kemarin? Saya juga tahu, saudara-saudara. Tapi apakah saya betul-betul kenal Rafael Nadal? Tidak. Dia tidak kenal saya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan mengenal Tuhan adalah betul-betul kita tahu, dia tahu kita tahu dia tahu kesukaan kita tahu kesukaan dia. Berjalan intim, itulah yang Tuhan inginkan. Ini hal yang pertama, saudara-saudara. Hal yang kedua, coba kita buka Filipi 3 ayat 7. Ya, ayat 7, 8, nanti saya kasih tahu beberapa ayat. Filipi 3 ayat 7, 8. Lihat ya, saudara-saudara, saya akan baca buat saudara-saudara. Ini perkataan Rasul Paulus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalanku akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku, lihat, memperoleh Kristus. Luar biasa ini, ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa, dengan ya di dalam Dia dalam kematiannya. Ayat 11. Supaya kenal nih, aku akhirnya beroleh kebangkitan. Masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, dari antara orang mati, ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ya, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Oke, stop. Jadi yang kedua, saudara-saudara, apa yang Alkitab katakan tentang panggilan saudara disuruh mendekat kepada Tuhan. Saudara tuh disuruh intim. Apa yang kedua? Lihat ya, keintiman dengan Allah itu sebenarnya mempersiapkan saudara, mempersiapkan saya untuk apa? Untuk kekekalan. Jadi ternyata kenapa Tuhan suruh saudara mendekat? Kenapa tuh suruh saudara kenal Tuhan? Ternyata dia sedang persiapkan kita untuk kekekalan. Saudara, memang kekekalan ya berbicara ya tentang misalnya masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi ini. Ya, bagaimana menyelesaikan virus itu tidak bakal bisa kecuali Tuhan Yesus yang bisa, yang selesaikan. Bagaimana menyelesaikan reboisasi ya saudara-saudara. Memulihkan hutan, memulihkan laut, tidak bakal bisa kecuali Tuhan Yesus nanti kerajaan 1000 tahun. Bagaimana menata dunia, ya, bagaimana menata semua dinamika kehidupan, miliaran orang, tidak bisa saudara-saudara, kecuali nanti Tuhan Yesus. Ini bicara tentang kekekalan, tapi juga bicara juga tentang kekekalan itu langit dan bumi yang baru. Langit yang sekarang ini nanti akan hilang, bumi yang kita injak juga akan hilang setelah 1000 tahun. Bicara kekekalan, ya bicara tentang itu. Tapi juga bukan bicara tentang itu. Saudara-saudara, kekekalan bahkan dimulai sebelum dunia dijadikan.
Apalagi kekekalan itu dimulai sejak kita lahir. Kita sekarang sebenarnya sedang berada di dalam sebuah kekekalan. Tentu kekekalan yang sekarang ini adalah persiapan untuk kekekalan yang akan datang, saudara-saudara. Nah, bagaimana kita bersama-sama dengan Tuhan, lihat nih saudara-saudara, mengelola bangsa-bangsa bersama-sama dengan Tuhan, berdampingan dengan Tuhan, dengan cara-caranya Tuhan. Kalau kita, saudara-saudara dengan tidak terbiasa jalan dengan jalannya Tuhan, berperilaku seperti Tuhan, seperti Kristus, berpikir seperti Kristus. Inilah yang disebut dengan berjalan bersama dengan Dia, bergaul karib. Inilah yang disebut dengan mengenal. Bagaimana kita bisa disebut mengenal Tuhan kalau cara kita ngatur keluarga bukan dengan caranya Tuhan? Cara kita jadi istri, cara kita jadi mertua, bukan dengan caranya Tuhan. Kalau kita jadi orang tua, bukan dengan caranya Tuhan. Kalau saudara membangun bisnis di tengah-tengah pandemi, atau nanti setelah pandemi, kalau saudara menilai calon mantu buat anak saudara, ini anak saudara lagi deket-deket nih sama seseorang, ya antara anak saudara laki-laki lalu ada yang mulai dekat dengan wanita, atau anak saudara wanita mulai dekat-dekat dengan pria. Apakah saudara menilainya dengan cara Tuhan? Atau saudara menilai bobot bibitnya dengan standar yang dunia katakan? Wah, dia nih lumayan nih mapan. Hanya seperti itu, saudara-saudara. Jadi makanya mengenal tuh sama seperti Paulus ngomong. Yang kukehendakilah mengenal Kristus. Dalam persekutuan bersama Dia, cara Dia memandang masalah, cara Dia memperlakukan orang yang tidak layak diampuni. Kan bisa saja kan saudara berjumpa dengan orang yang, ini orang menjengkelkan bener nih. Udah berkali-kali bikin jengkel, nyakitin, datang lagi. Ya, cara kita memperlakukan orang-orang yang seperti ini, apakah dengan cara Kristus? Keputusan-keputusan yang saudara ambil, apakah saudara seirama dengan Tuhan? Sejalan? Karena saudara gaul ya saudara akhirnya dekat. Like father, like son. Makanya ada beberapa anak ya, kalau kita ngomenin, jalannya tuh kayak bapaknya tuh. Senyumannya kayak mamanya ya. Itu kalau misalnya dia, yang satu ini kayak lebih kayak ke mamanya. Kenapa? Dekat dengan mamanya. Punya DNA orang tuanya. Bagaimana saudara bisa menjadi seperti Kristus? Nah, saudara nggak jalan. Nggak seirama. Dalam mengelola, menata, saudara-saudara. Ini kan endingnya begitu. Mau ngapain, saudara-saudara? Kalau kita selesai di bumi, terus mau ngapain? Pernah nggak saudara-saudara berpikir? Kita tidak selesai. Kita akan menata dunia, saudara-saudara. Ini sesuatu yang luar biasa yang menjadi pengharapan buat orang-orang percaya. Bukan cuma di 1000 tahun bersama dengan Tuhan. Mengelola miliaran orang, bayangin. Dan di langit baru dan di bumi baru. Kira-kira saudara-saudara, yang menjadi partnernya Tuhan untuk mengelola kerajaannya, kira-kira tuh yang seperti apa menurut saudara-saudara? Ya yang pengalaman dong. Kalau saudara membangun usaha, lalu saudara sudah ciptakan sistemnya, cara kerjanya, struktur kantor, organisasinya seperti ini, tentu saudara-saudara orang-orang yang bekerja adalah orang-orang yang seharusnya sudah expert di bidangnya masing-masing dan berjalan sesuai dengan sistem yang saudara tetapkan kan?
Nah, saudara sendiri yang memiliki, saudara ownernya. Saudara sudah tahu bawaan-bawaan manajernya, saudara tahu begini sistemnya. Coba bisa bayangin, ada orang mau ikut bekerja di perusahaan saudara, tapi dia tidak pandai kerja seperti yang saudara mau. Atau dia pandai kerja, tapi di luar sistem yang ditetapkan. Saudara nggak pakai orang itu. Dan ini kan sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kira-kira saudara mengelola kerajaan Allah, kerajaannya Allah, kerajaannya Kristus. Kira-kira orang yang seperti apa? Ya orang-orang yang berpengalaman berjalan bersama dengan Kristus. Kalau saudara dari sekarang-sekarang ini tidak seirama cara ngomongnya, cara berpikirnya, cara jadi istri, cara jadi pegawai, cara jadi mertua, cara jadi mantu. Saudara tidak seirama dengan Tuhan. Kenapa? Karena saudara nggak bergaul, saudara nggak tahu ya cara memaafkan, cara mengampuni, cara memandang penyakit. Saya lagi sakit nih, saya sembuh, belum sembuh. Coba, apa yang Tuhan inginkan ketika saudara sedang sakit, lalu sakit saudara sembuh, belum sembuh? Apa yang kira-kira Tuhan inginkan saudara memandang penyakit saudara? Atau saudara, waduh saudara gelisah, saudara mulai keluarin semua dana, cari dokter yang paling hebat. Saya tidak anti dokter, tapi maksud saya, apakah saudara mendengar isi hatinya? Apakah saudara mendengar detak jantungnya? Jangan-jangan kita tidak betul-betul mengenal Tuhan. Coba bersama-sama, saudara-saudara lihat, ini ayat yang saya buka tadi di pendahuluan. Coba Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Dua kali yang saya tahu di Injil, Tuhan berbicara sama orang-orang yang merasa kenal. Dan Tuhan bilang, aku tidak kenal. You boleh kenal aku, tapi aku terus terang, aku tidak kenal kamu. Coba lihat ya. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Next. Pada waktu itulah, lihat nih, saudara-saudara. Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Boleh kembaliin lagi. Nah, saudara-saudara ini ingat ya. Ini kan ayat kan kita semua tahu kan. Saya berharap saudara malam hari ini ngerti, siang hari ini ngerti. Kira-kira Tuhan kenal enggak, tanda kutip ya. Kenal enggak? Tahu enggak orang itu? Tahu. Tuhan tahu dia. Namanya Tuhan tahu. Ya bahkan rambut di kepala kita saja Tuhan dapat menghitung. Jadi artinya Tuhan tahu tuh siapa yang melayani ini, siapa yang ngusir setan demi nama. Tuhan tahu. Tapi apa artinya? Aku tidak mengenal kamu. Saudara tahu enggak? Artinya gini. Ketika Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ternyata ini lebih berbicara kepada kamu tuh tidak seiring sejalan dengan aku. Kamu melakukannya itu bukan untuk hatiku, bukan untuk apa yang aku mau. Kamu melakukannya untuk kejayaanmu sendiri, untuk ketenaranmu sendiri, untuk perutmu sendiri. Bisa enggak? Bisa. Bisa enggak Injil diberitakan untuk maksud-maksud yang buruk? Bisa. Rasul Paulus pernah berkata itu. Injil diberitakan. Injil akan terus diberitakan baik untuk maksud yang baik maupun untuk maksud yang buruk. Untuk orang-orang yang dengar, walaupun motivasinya buruk. Untuk orang-orang yang dengar yang tulus, orang itu akan diberkati. Tapi untuk yang menyampaikan, no. Jadi ternyata ada orang-orang yang melayani. Ternyata ujung-ujungnya untuk kepentingan diri sendiri. Rajin ke gereja supaya toko laku. Rajin ke gereja supaya ya suami akhirnya bertobat. Ya bagus juga sih. Seperti tapi semua untuk kepentingan aku.
Rajin ke gereja semua supaya sukses, anak-anak baik, suami baik, mertua baik, kucing baik, anjing baik, semuanya baik. Ya saudara-saudara. Ada beberapa hamba Tuhan, saudara-saudara menjadi begitu terkenal. Karena apa? Karena memanfaatkan pelayanannya. Profesi sebagai hamba Tuhan menyebabkan dia menjadi begitu tenar, menjadi begitu kaya. Lebih mementingkan ketenaran dan kekayaannya, bukan untuk kemuliaan dan kejayaannya Kristus. Inilah yang dimaksud, aku tidak mengenal kamu. Bukan aku tidak tahu kamu. Kamu tidak mengenal apa yang aku mau ketika aku memberikan kamu karunia. Satu lagi, saudara-saudara. Coba Matius 25 ayat 11. Coba boleh bantu ya, Des. Matius 25 ayat 11, 12, 13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakan kami pintu. Next. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari ya di mana dan saatnya. Saudara, boleh balikin, Des. Tuhan Yesus sedang kasih perumpamaan. Apakah Tuhan tidak kenal 10 anak darah ini? Kenal lah semuanya, saudara-saudara. Tapi kenapa kepada yang 5, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Oh, sama-sama saudara-saudara menyambut, sama-sama bawa pelita. Tapi kepada yang 5, Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Apakah betul-betul tidak kenal? Dalam arti apa? Tuhan pasti tahu. Tapi ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, lihat ya, ini orang tidak mengenal hatinya Tuhan. Kalau kamu mau berkarya, kalau kamu mau jadi song leader, kalau kamu mau jadi pelayan Tuhan, kalau kamu mau jadi anak Tuhan, kalau kamu mau memberi, kalau kamu mau hidup, hiduplah seperti apa yang aku mau. Jadi kalau kamu mau menyambut aku pengen kamu tuh bawa pelita, you siapin minyaknya, you berjaga-jaga, you nggak kenal aku, nggak kenal keinginanku. Jadi ketika Tuhan berbicara kepada 5 gadis yang bodoh ini, aku tidak mengenal kamu, Tuhan tahu, you tidak tahu hatiku tentang bagaimana seharusnya berjalan menjadi seorang anak Tuhan. Karena enggak intim. Ini yang kedua, yang terakhir, saudara-saudara. Saya akan tutup. Coba bersama-sama buka tadi Matius pasal 25 ayat yang ke-14. Hal yang ketiga yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Matius 25 ayat yang ke-14. Sorry, saudara-saudara. Mazmur 25 maksud saya. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Ya. Ini ayat yang paling mendasar yang perlu kita renungkan. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, boleh kembalikan, Des. Saudara-saudara, yang terakhir ini, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang panggilan untuk bergaul intim, saudara-saudara. Orang yang bergaul intim, saudara-saudara, lihat ya, orang yang bergaul intim, dia akan mendapatkan kemurahan Tuhan. Ingat ini, saudara. Saudara harus yakini itu. Pegang teguh itu. Dia bukan Bapa yang pelit. Dia bukan Bapa yang hitung-hitungan. Dia bukan Bapa yang menahan kasih kemurahannya, saudara-saudara. Dia Bapa yang baik, ya saudara-saudara. Walaupun, lihat ya, kemurahannya tidak selalu melulu sama dengan uang. Bukan ya. Tapi kemurahannya itu bicara tentang holistik. Ya. Orang yang bergaul intim dengan Tuhan, itu akan mendapatkan kemurahan. Lihat, orang yang bergaul intim, perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Itu kan sesuatu keuntungan. Ya. Jadi ketika saudara menghadapi masa-masa sulit, Tuhan tuh masih bisa berkata kepada saudara, ingat itu.
Ketika saudara menghadapi masa sulit pekerjaan, menghadapi suami yang begitu sulit saat-saat ini, menghadapi anak yang mungkin sulit saat-saat ini, dengar nih, saat-saat seperti ini ketika saudara bergaul intim, Tuhan sanggup untuk memberikan tuntunan dalam diri saudara. Ini janji Tuhan. Saya terlalu percaya dan yakin. Tuhan bergaul intim dengan orang yang karib. Lalu perjanjiannya diberitahukan. Apalagi dia lihat bahwa kita berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Saya tutup dengan misalnya satu peristiwa lah ya. Misalnya Daud. Satu kali Daud diurapi menjadi raja. Seluruh angkatan bersenjata Filistin. Lihat, Alkitab berkata seluruh angkatan bersenjata Filistin maju untuk menangkap dan membunuh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ini hal yang luar biasa. Daud punya pengalaman. Daud merupakan momok bagi orang Filistin karena dia jago banget. Karena pahlawan Filistin yang hebat namanya Goliat dikalahkan. Dan punya pengalaman perang bersama-sama dengan Saul. Memenangkan banyak peperangan. Tapi inilah yang luar biasa dari diri Daud. Daud itu masuk ke chapelnya. Ya saudara-saudara. Dia berlutut dan dia berdoa. Dan dia tanya sama Tuhan. Tuhan, ini orang Filistin datang menyerang umatmu. Apa yang aku harus lakukan? Lalu Tuhan berkata begini, Daud maju. Daud akhirnya maju dan akhirnya saudara-saudara kita berkata di dalam 2 Samuel pasal yang kelima, Daud memenangkan peperangan. Ya. Kira-kira beberapa bulan kemudian ini orang Filistin maju sekali lagi. Tentu kalau maju sekali lagi dengan pengalaman beberapa bulan yang lalu pernah kalah, tentu kekuatan dilipat gandakan. Strategi pasti baru, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi ketika Daud mendengar bahwa Filistin maju sekali lagi? Apakah Daud begini? Ya, nggak ingat 1 bulan yang lalu, babak belur. Lalu Daud berkata kepada panglima jenderalnya, siapkan pasukan, serang, balas. Enggak, saudara-saudara. Daud, waktu didengar orang Filistin maju lagi, Daud masuk ke chapel, mulai praise and worship, ku nyanyi haleluya, dan tanya Tuhan, orang Filistin maju sekali lagi. Apa yang aku harus lakukan? Dan ternyata, saudara-saudara dengar, Tuhan bilang jangan maju, coba kalau enggak bergaul intim. Akhirnya Tuhan bikin strategi dan Daud mendengar dan kembali peperangan dimenangkan. Maksud saya, saudara-saudara, siapapun saudara, dimanapun saudara berada, di ruang kerja, di kamar, yang hari ini mengikuti ibadah ini. Dengar, Tuhan ingin mengenal saudara. Tuhan ingin saudara bergaul intim. Ya, punya waktu-waktu yang teduh. Saudara saat teduh, suka baca Alkitab, baca renungan-renungan mungkin tahunan, suka praise and worship. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara intim dengan Tuhan, saudara lama-lama saudara akan seirama dan berjalan seirama dengan Tuhan. Cara pikir saudara, cara pandang saudara, cara menggunakan uang, cara berbicara, saudara akan bisa sama seperti yang Tuhan mau. Ketika sejak hidup saja sudah sama seperti Tuhan, saudara ada orang-orang yang pasti juga akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat persekutuan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, walaupun jarak memisahkan kami, tapi kami dipersatukan dengan Roh-Mu. Engkau ada di ruangan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan memperhatikan orang-orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kami yang mungkin berpikir bahwa kami mengenal Tuhan, tapi belum tentu Tuhan. Kecuali kami terus bergaul intim, sehingga pola pikir, tindakan kami, rencana kami, cara kerja kami, seirama, seiring dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara.
bahkan memampukan kami melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.